Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat daring dalam jaringan, dan anak-anakku calon kelas 7 SMP Negeri 2 Soko yang aku cintai, yang aku banggakan, kemana anak-anak di rumah sehat walafiat bersama keluarga. Oke, alhamdulillah ya. Di sini saya juga alhamdulillah sehat. Saya Pak Suwarto insyaallah akan menyampaikan tentang materi tata krama siswa. Anak-anak di rumah harus tetap menjaga kesehatan dan juga tidak lupa untuk selalu meningkatkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbakti pada orang tua dan taat pada bapak ibu guru. Anak-anak yang aku sayangi, yang saya cintai, kita harus bisa mengenal yang namanya tata krama. Jadi Allah itu membuat hambanya, membuat manusia itu sudah diatur di dalam Al-Quran. 114 surat, ada 30 juz, kemudian 6.666 ayat. Di antaranya juga tidak lepas dengan tata krama, atau bisa disebut dengan tata krama itu adalah sopan santun. Di semuanya yang ada di bumi itu semuanya diatur, tidak ada yang tidak lepas dari aturan, semuanya itu diatur. Mulai dari anak-anak makan itu juga diatur, bagaimana makan yang benar, bagaimana minum yang benar, berpakaian yang benar, berbicara yang benar, itu pun diatur oleh agama. Misalnya ketika anak-anak makan, paling tidak harus mencuci tangan. Mengapa tangan harus cuci? Ini akan membersihkan bakteri-bakteri. Ketika makan tidak boleh berbicara. Mengapa Anda berbicara? Akan mengganggu konsentrasi makan dan ini tidak baik di dalam pencernaan. Begitu pula pada minum juga diatur oleh agama. Maka ketika anak-anak itu minum, paling tidak minumnya tidak langsung sekali diminum, dihabiskan, tidak, tapi punya aturan. Begitu minum pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillah. Tekankan 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai disunatkan 3 kali. Termasuk minum itu juga tidak boleh dengan sambil berdiri atau minum dengan berlari. Yang baik seperti apa? Paling tidak minum itu duduk. Mengapa harus duduk, Pak? Nanti kalau minum itu duduk, air minum akan sampai nanti kepada ginjal, dan ginjal akan berfungsi. Itu kebaikan dari minum dengan berduduk. Begitu pula tentang berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Terutama berpakaian disunahkan ketika pakaian itu menggunakan pakaian yang mulai dari tangan kanan dulu. Kalau melepas dari tangan kiri. Berbicara pun juga berbicara yang baik. Anak-anak sebagai orang yang akan besok memudahkan masa depan bangsa,
paling tidak mulai dengan etika berbicara itu harus bisa yang lebih sopan lagi, yang usahakan nanti ketika berbicara itu tidak menyakiti pada orang lain. Ada orang itu kalau berbicara itu kadang sekali berbicara hanya sekedar jeplak, orang lain yang diajak bicara itu merasa tersakiti hatinya, merasa terganggu. Nah, kita harus bisa menjaga namanya tata krama ketika berbicara. Bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan sesama teman, berbicara dengan bapak ibu guru, itu harus lebih baik. Maka di dalam agama sudah dijelaskan di sana sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman billahi pada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka di hadis ini berbicara yang baik itu adalah berbicara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar berbicara, tetapi apa yang dibicarakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya apa, anak-anak, kita berbicara kadang-kadang hanya gosip, informasi yang belum jelas benar salahnya sudah diekspos, apalagi di dunia maya ini ya, sekarang banyak WhatsApp ya, chat sebagainya, begitu dapat informasi ya, postingan dari teman-teman, share-sharean dari orang lain tanpa dibaca dulu langsung disebarluaskan, itu adalah tidak baik. Paling tidak anak-anak harus bisa ngontrol dulu. Walaupun kalian yang menyampaikan itu juga bentuk dari komunikasi berbicara. Anak-anak yang aku cintai dan aku banggakan, maka kalau kita lihat ternyata sopan santun ini kategorinya tingkatannya lebih tinggi adab daripada ilmu. Mengapa, Pak? Karena orang yang berpunya pengetahuan ilmu tinggi tetapi tidak punya sopan santun, akhirnya juga akan jatuh, tidak punya harga diri ya. Jadi sopan santun itu adalah kriteria yang paling bagus. Nah, dari sopan santun atau tata krama, paling tidak anak-anak harus bisa mengenal dirinya sendiri. Bagaimana saya ini, bisakah saya dengan sopan dengan diri saya sendiri? Apakah ada, Pak, kesopanan dengan diri sendiri? Ada. Kenapa? Harga diri seseorang itu ya, dalam bahasa Jawa, ajining diri saka lati, ajining raga saka busono. Harga diri seseorang itu karena apa? Karena lati, karena ucapannya. Kalau anak-anak itu sekedar mengucapkan tanpa kontrol, apa yang ucapan menyakitkan orang lain, maka anak ini berarti tidak cinta pada dirinya sendiri karena menyakiti orang lain yang merasa tersakiti, paling tidak dia akan kecewa. Lingkaran setan yang terbesar, orang yang merasa disakiti hatinya, mereka akan dendam. Jadi usahakan kesopanan pada diri sendiri itu anak-anak harus bisa menjaga. Apa yang harus saya ucapkan, tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi bisa berpikirlah dulu apa yang harus saya ucapkan ini menyakitkan orang lain atau tidak, menyenangkan orang lain tidak, maka sebelum mengucapkan harus dipikir-pikir lebih dahulu. Kemudian pada diri sendiri itu bisa menghargai orang lain.
Maka orang yang tidak bisa menghargai orang lain itu bisa dikatakan adalah sombong. Orang yang sopan santun insya Allah terhindar dari perbuatan sombong. Apa tuh Pak sombong itu? Sebenarnya sombong itu tidak mau menerima sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan orang lain dia tidak mau menerima. Tahu sebenarnya itu benar, tetapi dia tidak menerima kebenaran yang ada. Ini adalah merasa sombong. Karena apa? Bisa juga apa yang disampaikan oleh orang itu usianya kadang lebih tua kita, atau mungkin anak kecil atau adik kalian. Karena yang menyampaikan itu adik kalian, maka kalian tidak mau menerima kebenaran. Kategori masalah sombong. Kemudian yang kedua, karena dia dengan kesombongan itu menganggap orang lain itu remeh, menganggap orang lain tidak berharga, sehingga dia menyombongkan diri, menganggap temannya tidak berilmu, dia bisa ngaji, bisa berhitung dan sebagainya, juga menyombongkan diri. Apalah toh apa yang disombongkan itu? Ilmu yang kita miliki itu sebenarnya dari mana? Kita dapatkan dari siapa? Ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus menyombongkan diri? Misalkan kemungkinan terburuk orang terjadi kecelakaan, terjadi amnesia, hilangkan ilmu yang dimiliki. Mengapa dia harus bersombong? Ia menyombongkan dengan harta benda yang dimiliki. Suatu saat Allah menghendaki kebakaran, dalam waktu tidak sampai 1 jam hilang. Mengapa harus disombongkan? Tidak usah anak-anak menyombongkan diri dengan temannya, dengan lingkungan dan sebagainya. Kalau kalian itu jadi orang baik, tanpa disombongkan, orang lain akan tahu. Seperti emas, seperti intan, tanpa harus disampaikan, oh ini intan, ini emas, orang lain akan tahu kalau itu adalah intan atau emas. Maka dari sopan santun itu hikmahnya, orang yang bisa mengendalikan sopan santun akan terhindar dari perbuatan yang namanya menyombongkan diri. Jadi yang pertama, anak-anak harus bisa dengan sopan santun dengan dirinya sendiri. Yang kedua, anak-anak harus punya tata krama sopan santun pada temannya. Maka dengan teman sebagai orang yang selalu mendekati ketika kalian belajar, carilah teman yang mau diajak belajar. Kalau cari teman yang diajak untuk bergurau dan sebagainya sangat mudah. Tapi mencari teman yang mau diajak untuk susah payah mencari ilmu, ini yang agak sulit. Bukan berarti Pak Warto membatasi jangan mencari teman mengpilah-pilah, enggak. Tapi paling tidak kalian punya sopan santun dengan teman. Maka dengan teman tidak boleh mengejek anak-anak. Kalau dengan teman itu harus baik hati. Kalau tidak ketemu teman harus mempunyai rasa kangen. Kalau siswa waktunya belajar, misalnya susah tatap muka, nanti kalau saya tidak berangkat sekolah, saya tidak ketemu dengan teman saya tidak bisa berbagi informasi dengan teman saya. Nanti kalau saya tidak baik dengan teman saya, nanti saya baik dengan siapa? Jadi punya komitmen, mempunyai sebuah tekad, nanti kalau tidak dengan temannya itu tidak bisa berbagi tentang kebaikan dan ilmu yang ada. Kemudian dengan teman jangan menyakiti, baik menyakiti secara langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang dengan menyindir juga menyakiti. Kadang-kadang dengan namanya yang sudah baik, misalkan namanya Ahmad Sodik, panggilan yang bagus, nama itu panggilan dari orang tua yang diberikan. Tetapi dengan memberikan nama
yang jelek, diberikan dengan sodrun, ini tidak baik. Nama panggilan-panggilan yang melecehkan itu justru nanti kembalinya kepada orang yang melecehkan. Karena apa anak-anak? Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih bagus daripada orang yang diolok-olok. Kadang sebaliknya, orang yang diolok-olok itu lebih bagus, orang yang dilecehkan, yang dihina, yang fitnah lebih bagus daripada orang yang mengfitnah. Jadi sopan santun yang kedua harus kita akrabkan dengan teman ketika belajar, ketika sekolah, ketika mengaji sebagainya dengan teman. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita menyakiti dengan teman, dan tidak boleh menjatuhkan dengan teman baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, sopan santun pada orang tua, yaitu dengan orang tua di rumah dan sebagainya. Kenapa? Ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridho, Allah akan ridho. Maka tata kerama anak pada orang tua, minimal anak-anak di rumah dengan orang tua itu menggunakan bahasa yang menyejukkan orang tua, menggunakan bahasa kromo, dalam bahasa Jawa ya dibasoni. Saat dengan orang tua dipanggil, misalnya Ferry, halo, anopo, nggih, ya ndak lah. Misalnya Ferry, injih Bu Dalem, dipanggil lagi. Agung, dipanggil injih Bu Dalem. Nah, itu menggunakan bahasa yang enak. Orang tua akan bangga. Kebanggaan orang tua itu kalau anaknya itu mau menghormati, menggunakan kata-kata yang bagus. Jangan sampai ketika anak itu dipanggil orang tua dengan jawaban yang tidak bagus, ketika diperintah itu dengan menolak, tidak baik itu. Suatu saat saja ada anak ketika sholat, kalau sholatnya itu bukan sholat wajib, bukan sholat fardu, hanya sholat sunnah, dipanggil ibunya, harus kau batalkan sholatmu. Misalkan ketika Ferry sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, Ferry, gagalkan sholatmu, jangan kau teruskan. Tapi ketika Ferry sholat fardu, sholat zuhur dipanggil, kau tahan sampai sholatmu selesai. Setelah salam kau temui ibumu, ada apa Bu, wonten apa Bu, dengan orang tua. Jangan sampai membentak, berkata hus saja itu tafsirnya sama dengan memukul, apalagi membentak. Itu adalah sopan santun pada orang tua. Pada guru, guru adalah orang tua kedua anak-anak. Kalau orang tua atau ibu itu hanya membesarkan, tetapi yang membuat rasa adalah guru. Yang membesarkan kalian di rumah, memberikan pakaian, makanan, betul itu bapak ibumu. Tetapi kalau di sekolah yang mencerdaskan, memberikan ilmu, yang memberikan warna, memberikan rasa adalah seorang guru. Maka dengan guru anak-anak, paling tidak ucapan kita, artikulasi seorang siswa pada guru, jangan sampai menyakitkan hati orang. Jangan sampai menyakitkan hati seorang guru. Guru itu hanya kebanggaan satu, kalau muridnya itu sukses, berhasil, itu gurunya senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Oh, ini murid saya berhasil, sungguh. Tapi suatu saat muridnya itu kurang berhasil, juga sedih. Maka guru dan siswa ini anak-anak terjadi ada hubungan batin, sehati. Artinya apa? Kaitan hati dengan anak, dengan siswa inilah sangat melekat. Karena apa? Semata guru adalah punya ikatan batin dengan siswa. Maka siswa wajib menghormati dengan guru.
Dengan cara apa Pak kita menghormati dengan Bapak Ibu guru? Ya, ketika pertama kalian ketemu mengucapkan salam. Ketika anak-anak di jalan ketemu dengan Bapak Ibu guru, cukup Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Bu. Oh, hati seorang guru seperti tersiram air yang sejuk, yang senang. Jangan kau ketika ketemu di jalan malah pura-pura, paling Pak itu tidak kenal dengan saya. Guru kenal itu anak-anak, ya. Kemudian ketika diperintahkan kan harus mengikuti. Jangan kau menggunakan bahasa-bahasa yang bebas pada Bapak Guru. Dengan Bapak Guru, dengan mengucapkan, "Le Pak Guru, mau kemana? Pak Guru piye kabari?" Ucapan, tebarkan salam, Pak Guru akan merasa senang. Yang kedua, dengan Pak Guru, kan harus berharap ilmu yang disampaikan Bapak Bu Guru, benih ilmu yang ditaburkan di hati kalian, kalian percaya akan tumbuh, berkembang, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi berkah. Ya, itu ilmu sampaikan Bapak Guru. Pak Warto punya sebuah sedikit cerita. Ada siswa yang satu cerdas, dengan gurunya tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Yang kedua tidak begitu cerdas, tapi adab sopan santunnya tinggi. Maka di akhir endingnya, anak yang cerdas ini kehidupannya jauh lebih sederhana, jauh lebih tidak enak. Tapi anak yang tidak begitu cerdas, adab sopan santunnya pada Bapak Guru, kehidupannya luar biasa, lebih sejahtera, lebih enak. Karena apa? Berkah rindu gurunya, apa yang disampaikan membawa berkah yang luar biasa. Yang terakhir, anak-anak sopan santun pada lingkungan sekolah. Anak-anak sebagai calon siswa kelas 7, usahakan ya, kalian tunjukkan pada sekolah kalian punya sopan santun yang luar biasa. Dengan apa Pak? Dengan sekolah, ketika masuk, misalnya besok tatap muka, ya jamnya kalau penuhi. Ketika istirahat, kalian istirahat. Ketika belajar. Jangan sampai kalian menggunakan fasilitas yang tidak sebagaimana mestinya. Misalnya ketika membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau kalian itu misalnya membawa sampah, buanglah sampah di tempat yang tersediakan. Jangan kau buang sampah di sorokan, dicepetkan, di bunga-bunga dan sebagainya. Itu berarti kalian tidak mempunyai tanggung jawab, tidak mempunyai sopan santun, tata krama pada sekolah kalian adalah nol. Itu anak-anak yang harus kalian mengerti. Maka tata krama, sopan santun ini semua kehidupan sudah diatur di dalam agama, di dalam sekolah juga sudah mengatur. Maka kesimpulannya kalian harus bisa mengatur sopan santun pada dirinya sendiri, sopan santun pada teman, sopan santun pada orang tua, pada guru, lingkungan sekolah dan sebagainya. Anak-anak yang aku sayangi dan aku banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, Pak Warto mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.